berbicara kepada sosok Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai jelmaan atau didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok pribadi yang berawal dari sosok seorang pribadi lalu menjadi negarawan karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai luhur baik secara pribadi maupun secara negarawan, dan loyalitasnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ali bin Abi Thalib seorang negarawan, seorang loyalitas atau kepatuhan dan kesetiaan Ali bin Abi Thalib termaktub di dalam Al-Quran. Innama waliyukumullahu war rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Ini adalah ayat yang bana yang menjelaskan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, bahwa wali Allah adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana beliau menjalankan kepemimpinan yang ada di tangannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang loyalitas, ada dua. Loyalitas itu ada tipe dua manusia yang harus kita pilah baik-baik. Yang pertama adalah tipe orang yang loyalitasnya disebabkan ingin mengambil manfaat dari orang yang menjadi panutannya. Ada tipe orang loyalitas disebabkan karena prinsip-prinsip. Para sahabat Muawiyah laknatullah alaih, mereka memiliki loyalitas kepadanya. Para sahabat Muawiyah ini memiliki loyalitas yang tinggi disebabkan karena Muawiyah memberikan mereka makanan, membuat perut-perut mereka kenyang, mengisi kantong-kantong baju mereka dengan dinar dan dirham, sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada Muawiyah. Itu adalah sahabat-sahabat Muawiyah. Kalau kita lihat sahabat Imam Ali bin Abi Thalib seperti Maisam At-Tammar, hidup dalam kefakiran dan wafat pun dalam kefakiran. Dia seorang yang sangat dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah membuat dirinya kenyang, tidak mengisi kantongnya dengan dirham dan dinar dan serta harta yang lain, tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib mengisi dirinya dengan sifat-sifat negarawan dan loyalitas yang tinggi. Sebab itulah kenapa Maisam At-Tammar disalib di sebuah pohon kurma sambil tersenyum. Dia berkata, aku tidak akan berhenti memuji kemuliaan Ali bin Abi Thalib, hingga pada akhirnya Maisam At-Tammar pun dipotong lidahnya disebabkan karena loyalitasnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dengan Ibn Sukaid yang loyalitasnya, kepatuhannya dan kesetiaannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib menyebabkan lidahnya dipotong oleh Mutawakkil Abbasi. Ibn Sukaid ini adalah guru dari kedua anaknya Mutawakkil Abbasi. Suatu hari Mutawakkil Abbasi bahkan memberikan hadiah kepadanya, dan dia berkata kepada Ibn Sukaid, wahai Ibn Sukaid, mana yang kamu lebih cintai antara kedua anakku atau Al-Hasan wal Husain? Sukaid menjawab sambil marah kepadanya, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Si Qambar pembantu Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari kedua anakmu, terlebih lagi anak-anak Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada anakmu. Mendengar itu pun
Mutawakil Abasi marah, dan lalu Mutawakil Abasi pun memotong lidahnya dan menyalib Ibn Sukain di sebuah pohon hingga berakhir dengan syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengingat Ali ibadah, zikru Ali ibadah. Di hadis yang lain dikatakan, zikru Ali hasanatun la tudarru ma'aha sayyi'ah. Mengingat Ali kebaikan dan tidak ada bahaya di dalamnya. Berbicara tentang ibadah, zikir atau ibadah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tunduk, khudu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang pertama, sam'an wa ta'atan. Yang kedua, menampakkan penghambaan kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah yang ketiga, mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li dzikrillahi akbar wa aqimis salat li dzikri. Dirikanlah salat karena zikir. Salat itu merupakan jalan untuk mengingat kepada bahwa zikir kepada Allah akbar, paling besarnya ibadah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat kepada Ali adalah ibadah, maksudnya adalah arti ibadah yang ketiga, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kearifannya, kasih sayangnya, dan lain semua. Allah maha dari segala sifat-sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelma dalam kepribadian Ali bin Abi Thalib, seperti kesabaran, kedermawanannya. Itu merupakan dari sifat-sifat Ali bin Abi Thalib yang diambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan zikru Ali ibadah, mengingat Ali ibadah, terlebih lagi mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam azan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah pada bait ketiga dikatakan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Meskipun lafaz bait ketiga dari azan bukan bagian dari azan, tapi karena sebab pengingat kepada Ali bin Abi Thalib adalah ibadah, karena itulah selalu dikumandangkan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Setiap mukmin ataupun bukan mukmin pasti dilahirkan dalam keadaan suci, pasti mencintai kebaikan, pasti, dan nilai-nilai kemanusiaan pasti manusia manapun mencintainya. Orang yang melanggar HAM pasti mencintai kemanusiaan. Orang pendusta pasti mencintai kejujuran. Orang yang berbuat zolim pasti mencintai keadilan. Orang pengkhianat pasti mencintai amanah. Karena Al-Quran telah mengatakan, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan mencintai kebaikan, dalam keadaan mencintai kebenaran dan kesempurnaan. Itu adalah bagaimana kita berbicara tentang zikru Ali ibadah, bahwa zikir kepada Ali adalah ibadah.